Ini tuh hari apa sih teman-teman? Ya Allah, aku malu banget. Guys, kayaknya sudah matang ya, udah 2 jam. Masya Allah, bajunya udah disiapin. Aku malah ketiduran guys. Gara-gara zikir itu loh. Zikir aku pikir aku sambil tiduran karena udah capek sambil duduk kan ya. Bangun-bangun jam 2 dari jam 11. Hujan sih guys, jadi cuacanya enak. Tuh untungnya aku jemur di ruang tamu jadi nggak kehujanan. Ya paling aku mau ke pasar aja ya guys, pengen nyari daun pisang, aku pengen makan lepet ketan. Jadi ini tuh tanggal 1 Sura ya, atau tahun baru Islam 1 Muharram. Nah aku tuh lagi puasa dan lagi mengamalkan zikir atau wiridan, membaca ayat kursi 365 kali gitu ya teman-teman. Aku sambil duduk, sambil senderan, sambil duduk di balkon, pokoknya biar nggak ngantuk gitu. Tapi lama-lama pinggang pegel gitu ya, terus aku tuh sambil rebahan di kasur gitu ya. Ternyata ketiduran dari jam 11 sampai jam 2. Kirain tidur tuh sebentar, tapi zikirnya udah selesai 365 kali. Alhamdulillah majikanku tuh lagi pergi semua teman-teman. 12 hari, pulangnya nanti tanggal 9 bulan depan. Tadinya hari ini aku tuh mau ke bank, mau mengaktifkan aplikasi Wonder gitu. Tapi ya karena ketiduran, bangun-bangun udah jam 2 ya. Kalau dipaksain berangkat, aku siap-siap sampai jam 2:30, nyampe sana jam 3:30 kan udah sore. Oh tumben macet ya guys. Tuh, macet panjang. Tumben ya, ada apa ini? Rupanya pusat macetnya dari sini teman-teman, dari lampu merah ini. Nah, aku mau beli tulang sapi ini teman-teman, ada sumsumnya. Ini kata dokter Jaidul Akbar ini tuh bagus banget untuk nutrisi tulang ya. Jadi lutut aku kan lagi sakit, jadi disarankan bikin kaldu pakai tulangnya sapi atau boleh juga ceker ayam gitu. Tapi yang bagus sih tulangnya sapi atau tulang kambing gitu. Karena tulang kambing di sini adanya frozen, aku beli tulang sapi. Bentar lagi di sini tuh banyak yang ngantri makanan guys. Jadi kayak gratisan gitu loh. Mereka tuh itu sambil bawa voucher gitu. Tuh makanan dimsum kayak gini. Ya orang tua-tua gini loh guys. Mereka tuh bawa itu, bawa dimsum. Ini tuh tempat yamcha guys. Ya rata-rata sih orang tua-tua gini. Sebentar lagi ini tuh full. Aku belanjanya sekalian banyak ya teman-teman, untuk stok aku 2 minggu. Jadi aku sampai majikan datang gak usah ke pasar-pasar lagi ya teman-teman. Tapi ya tetap aja kalau lihat orang di Facebook atau di YouTube makan apa, aku tuh kepengen ya belanja lagi. Nyebelin banget punya otak celamikan tuh. Nah ini segini banyak nih ya, ini tuh 2 kan, ini tuh $15, murah banget. Dan daun binahong ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, silakan searching di Google, banyak sekali manfaatnya. Dan ini juga daun pucuk ubi ya, teman-teman tahu nggak ini daun pucuk ubi? Ini sama penjual yang pertama ya, segini nih $12 teman-teman satu ikat. Nah ini aku beli sama penjual yang kedua $10, 2 ikat. Ini $5, di tempat kalian sama nggak guys? Ini juga $5, isinya 4. Coba di penjual lain isinya tuh 3 teman-teman, ini isinya 4. Kemudian ayam, ini ayam frozen, ini tuh halal ya teman-teman, $24, ini $13, ini $5 ya. Nah kalau ini pakai uangku sendiri teman-teman, ini mau aku bikin kuah, bikin kaldu sapi ya teman-teman, mumpung majikan gak ada di rumah. Jadi aku mau rebus selama 18 jam gitu, jadi aku tinggal tidur, gak bakalan aku matiin gitu. Kalau yang pertama itu karena ada majikan, jadi aku ngerebusnya cuma 6 jam teman-teman. Ya udah berasa sih kaldunya. Nah kalau daun pisang ini $20, dapatnya 3 lembar teman-teman. Daun pisang ini naik derajat ya di sini ya, 3 lembar loh teman-teman, tuh lihat $20 ya teman-teman. Ini kalau udah di digulung-gulung gitu paling jadinya tuh 10 atau paling banyak tuh 14. Daun pandan ini $5, ini agak banyak ya, isinya ya ada 3 atau 4 sih. $5 tuh sama dengan 10.000 ya, mahal juga ya kalau dibandingkan sama harga Indonesia. Tapi ya di sini gimana lagi ya teman-teman. Alubi dulu sebentar.
seperti ini ya semuanya, nggak usah dikasih apa-apa, waktu dihalusin sebentar aja. Nah di sini air rempah-rempahnya ya udah aku rebus, nanti tinggal dimasukin aja. Nah ini akan aku rebus selama 1 jam ya, kemudian aku biarkan aja, jangan dulu dibuka, selama kurang lebih 15 atau setengah jam gitu ya. Nah terus direbus lagi 1 jam lagi, nanti dia akan empuk. Wow, baunya harum sekali guys. Ini tuh dijamin udah lembek banget ya, kita keluarkan. Nah ini tuh enak banget guys, kuahnya dapat segini ya guys. Ini tuh buat makan sama mie enak. Nah ini daging sama babat sama otot. Nanti kalau mau dimakan tuh dadak motong gitu loh guys. Ini kalau ada panci presto ya setengah jam aja udah lunak banget ini. Makan sama roti yang kemarin aku buat. Nah untuk membuat kaldu ya teman-teman, gak usah dialubi dulu tulangnya itu, karena kan ada tulang sumsumnya, ada sumsumnya tuh. Kalau dialubi dulu tuh nanti hilang sumsumnya ya. Nah kita masukkan aja. Oh iya. Nah kayak gini teman-teman, bolehlah kasih jahe atau kasih rempah-rempah gitu ya. Itu nanti aku rebus ini semalaman ya teman-teman, jadi aku tinggal tidur, ini apinya tetap nyala tapi apinya tuh kecil banget gitu ya. Kita tunggu mendidih dulu. Nah udah mendidih ya teman-teman, ini udah aku kasih kayu manis sama pala sama kapol ya. Nah kalau udah mendidih begini kita kecilin apinya, jangan dulu kecil banget ya teman-teman, biarkan dia masih itu segini aja ya, sekitar 10-15 menitan, baru nanti aku kecilin banget kayak apinya lilin gitu, terus aku masak semalaman. Dulu ibuku kan jualan lontong kalau di rumah tuh pagi hari tuh teman-teman, jualan lontong ya, lotek kayak gitu, gado-gado, bubur, nasi kayak gitu, jualan sarapan. Kalau lebaran tuh menerima banyak orderan lontong dari tetangga-tetangga tuh ya. Kalau bikin tuh pakai panci gede banget, semalaman rebus lontong tuh, lontong pesenannya orang-orang. Ini aku kenapa kakinya selalu melurus, karena ya sakit ya teman-teman, buat nekuk tuh sakit, jadi ya lurus gini aja. Daun pisang di Indonesia tinggal petik ya, di sini kayak sultan, mahal. Ini cuman jadinya cuman berapa itu, tapi mending loh, biasanya tuh banyak yang kebuang gitu, banyak yang sobek-sobek, ini termasuknya mending. Tempe, kalau di Indonesia kan tempe tuh makanan paling murah ya, di sini tuh sultan teman-teman. Aku punya ragi tempenya, tapi tuh bikin sendiri tuh repot nyucinya, repot bersihinnya, terus cuacanya juga kan sekarang lagi hujan, nyemurnya kan itu kan harus kering dulu baru diragiin. Ini tuh hari apa sih teman-teman, ya Allah aku malu banget. Aku kan lagi buat video pendek untuk Facebook ya. Aku lagi berpenampilan kayak gini, tiba-tiba orang yang di rumah atas itu dari jendela itu tiba-tiba saja buka jendela, terus dia tuh bukan pandangannya ke depan gitu, entah kenapa pandangannya tuh langsung ke balkon gitu. Terus makanya aku malu banget. Entah apa yang ada di pikiran dia ya, mungkin itu pembantu lagi kenapa gitu dengan penampilanku yang kayak gini. Ya Allah. Gila. Kan aku tuh tiap kali ambil video tuh di dalam rumah gitu ya, sekali-kali pengen di balkon biar view-nya tuh agak beda gitu ya. Ya Allah Gusti, goblok. Malu banget ya Allah. Sejujurnya ya teman-teman, dari konten itu, dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook, itu tuh nggak ada penghasilannya gitu. Cuman aku seneng aja konten itu, seneng gitu, apalagi kalau rame gitu ya. Entah mungkin hidup aku kurang hiburan ya. Jadi kalau aku menghibur orang, terus orang merasa terhibur tuh aku tuh seneng gitu. Padahal kalau ngomongin penghasilan tuh nggak ada, apalagi YouTube ya teman-teman. Aduh nggak tahu dah. Sampai aku beli iPhone, sampai aku luangin semua waktu kosongku ya, kadang ngedit sambil ngantuk,
Jujur teman-teman, aku kadang ngedit sambil ngantuk, bikin thumbnail. Pokoknya waktu luang aku tuh habis semua di YouTube, tapi tuh nggak ada penghasilannya teman-teman, nggak sebanding sama capeknya. Makanya aku jujur sekarang tuh udah males banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngarepin aku berkunjung balik gitu ya, jangan teman-teman, nggak usah nonton video aku ya. Aku tuh nggak semangat dulu gitu. Jadi sekarang tuh paling ngupload aku tinggal gitu, nggak kayak dulu menggebu-gebu interaksi. Karena menurut aku ya, interaksi berapa banyak orang pun yang kita kunjungi, kalau video kita nggak asik itu nggak bakalan ditonton sama orang gitu. Jadi aku tuh udah pasrah gitu, udah pokoknya aku upload apa kegiatan aku lah, mau ditonton mau enggak itu urusan YouTube. Buka puasanya sama nasi biryani guys, sayur pucuk ubi, minumnya bunga talang, buahnya ini aprikot guys. Mari makan semuanya, menunya biryani. Aku tadi udah membatalkan puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daun pucuk ubi ini tuh enaknya sih, aku lebih sukanya di itu ya, santan, kuah santan. Oh asin. Karena cuacanya panas, adanya makin mundur jam 7 lebih 12 menit. Dan ini aku makan hampir jam 8. Serem banget ya kayaknya. Ati ini tuh guys, ati udah mateng, atinya sapi. Karena kalau minum kuah harus dibarengi sama makan ati guys, katanya Ustadz Jaidul Akbar begitu. Aku makannya sedikit-sedikit aja guys, segini tuh bisa untuk 3 hari. Biryaninya agak pedas. Tadi buka TikTok ada orang lagi berantem guys. Itu yang jualan ayam geprek di jembatan Koswebe itu loh guys, yang jalan Indramayu. Kalian itu komen itu yang nggak pernah datang ke tempat saya ya guys. Jadi nggak pernah tahu situasi saya bagaimana. Lu pernah berjualan nggak? Gimana caranya orang berjualan? Lihat itu orang berjualan di Indonesia juga. Kalau lagi banyak pembeli, mana ada barangnya ditutup, gila lu ya. Bikin nyolot aja nih orang. Saya mau nanggepin ini, mumpung lagi nunggu hujan ini. Layan lagi nanti saya itu. Ya, walaupun orang kampung maaf jualan deket jalan tetap ditutup. Yang komen kebanyakan ngasih saran. Saran ya saran. Kalau dia tahu tempat saya, pernah datang ke tempat saya, kalau dia langgan saya bukan. Gelo lo. Bukannya ngolok-ngolok, saya tuh ngasih tahu kalau lu itu ngasih saran nggak beres, nggak bener. Kalau dia tahu tempat saya, pernah beli di tempat saya, baru dia komen yang bener. Dia nggak pernah tahu tempat saya, terus ngapain juga komen-komen kayak gitu, kayak lu sama tuh, goblok lu. Jadi mbak ini setiap hari Minggu atau hari libur tanggal merah jualan ayam geprek di bawah jembatan di dekatnya Taman Victoria Park teman-teman, pinggir jalan banget ya. Nah maksud dia sih promosi, mungkin jualannya itu diupload di TikTok. Nah banyak yang komentar kenapa dagangannya nggak ditutupin, itu kan pasti berdebu, pinggir jalan banget. Nah dianya tuh nggak terima guys, diingetin kayak gitu tuh marah-marah, katanya yang ngasih saran tuh bukan langganannya dia, nggak tahu masakan dia, mungkin masakannya dia tuh enak banget gitu, jadi kamu tuh nggak boleh komen yang nggak enak. Menurut pengakuan dia sih, dia itu kenapa dagangannya dibuka gini karena lagi ngambil video, dan juga kalau setelah dia ngambil video ternyata orang-orang pada langsung datang, jadi masa iya mau ditutupin, mungkin pikir dia kalau ditutupin kan repot gitu, terus kan ya nggak sempet nutup karena orang-orang keburu banyak yang datang. Kalau di video dia yang ini sih lagi nggak ada pembelinya ya teman-teman.
Nah, setiap ada yang berusaha mengingatkan dia, walaupun dengan bahasa yang baik-baik, dia tuh jawabannya tuh nyolot gitu, menggoblok-gobloki orang, kayak gitu loh teman-teman. Jadi Mbak ini orang Indramayu, dia masuk ke Hong Kong tahun 2009. Bayangin teman-teman, sekarang tahun 2025, jadi dia di Hong Kong sudah 16 tahunan ya, dan dia itu berjualan tuh dari tahun 2012, berarti dia udah 13 tahun berjualan itu teman-teman. Seringkali dia itu kompor, cobek apa itu seringkali diambil sama polisi, tapi dia tuh nggak pernah kapok teman-teman. Katanya ya nggak apa-apa lah kalau cuman barang, cuman makanan yang diambil mah. Jadi ayam panas, gorengan panas, langsung kalau ketahuan razia sama polisi tuh dimasukin semua ke plastik sampah hitam itu loh teman-teman. Kan biasanya kalau ada polisi datang tuh teman-temannya dia, bolo-bolonya dia tuh langsung ngasih kode-kode dan dia tuh langsung melarikan diri, tapi kan nggak sempet dagangannya disembunyiin. Paling kompor, cobek gitu disembunyiin di sela-sela pepohonan, tapi kalau ketahuan polisi tuh dibuang gitu loh teman-teman. Namun dia sendiri mengakui gitu ya, kan banyak yang komen gitu ya, belum apesnya aja. Terus kata dia udah sering aku tuh apes tuh katanya. Cobek aku katanya segede apa, katanya diambil polisi, kompor, makanan masih angetan. Tapi ya mungkin karena saking gede untungnya ya, aku juga kurang ngerti, jadi dia tuh nggak pernah kapok gitu loh teman-teman. Rame banget di TikTok tuh. Beranda TikTokku FYP-nya kok dia semua ya. Aku sendiri pernah loh makan teman-teman. Ya beli sama dia tuh, orangnya tuh ramah, boleh nambah nasi gitu ya. Kalau soal kebersihan ya, kalau teman-teman yang fanatik banget ya mungkin makannya di KFC atau Yoshinoya gitu loh ya. Ya menurut aku waktu aku masih bisa makan pedas ya, karena sekarang kan aku udah nggak bisa makan pedas. Itu kan jualannya ayam geprek gitu ya. Ya sebenarnya nggak pakai sambal juga bisa sih, tapi aku udah lama nggak makan di situ ya. Aku pernah beli di situ tuh 2 atau 3 kali gitu ya. Ya enak, orangnya ramah gitu, walaupun baru beli tuh ya kayak udah kenal lama gitu, udah grapyak gitu. Maksudnya mau nambah sambal boleh gitu, mau nambah kerupuk boleh, kayak gitu. Asik lah orangnya. Misal kita nggak punya uang boleh ngutang dulu, bayarnya dulu pakai TNG, kalau sekarang pakai Alipay, kayak gitu sih teman-teman. Tapi aku belum pernah ngutang ya. Itu aku lihat di video-videonya dia, katanya banyak yang ngutang boleh. Ya rata-rata di Hong Kong penjual tuh gitu sih teman-teman. Kalau yang belum gajian boleh ngutang dulu gitu. Nah teman-teman, terima kasih buat yang masih bergabung, yang masih menyimak. Videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya, supaya durasinya tidak kepanjangan. Aku berharap banget dari semua yang aku bagikan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.